Kembali lagi bersama. Ya, satu, dua, tiga. Halo semua, ini saya Farel dan kawan saya Taki. Kamu sekarang berada di Camcast. Untuk para penonton baru kita yang tidak tahu Camcast apa, saya dan Taki akan membawa beberapa unsur-unsur dasar dari kimia atau pelajaran dari kimia, dan kita akan meninterview mereka dengan definisi dan pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya. Oke, sebelumnya di sini ada kedatangan dua tamu dari luar. Yang pertama ada Homo Polimer dan yang kedua adalah Halo. Copolimer. Halo. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, Homo polimer sendiri secara general itu adalah polimer yang terbentuk dari monomer-monomer yang jenisnya sama. Begitu dengan copolimer adalah polimer yang eh, tersusun oleh monomer-monomer yang jenisnya berbeda. Untuk definisi selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh eh, orangnya. Oke, lanjut. Oke, Oke, makasih Taki. Eh, jadi saya ini sebagai homo polimer yang sebagai dikatakan oleh Taki itu benar. Jenis polimer yang penyusunnya berasal dari satu jenis monomer saja. Kalau diibaratkan nih ya, kayak bikin kalung dengan manik-manik yang bentuknya, warnanya dan ukurannya sama semua. Homo polimer ini dasarnya banget di dunia polimer dan banyak banget dipakai buat barang-barang sehari-hari. Atau lebih mudahnya deh, adalah rantai panjang molekul yang semuanya dientetik. Jadi nggak ada bagian yang beda. Kalau dirumuskan bentuknya dasarnya begini. M itu monomer atau unit kecil yang sama. N itu jumlah monomer dalam rantai atau bisa ribuan bahkan jutaan. Ibaratnya kamu itu nyusun puzzle dengan potongan yang sama jenis. Polimerisasi atau proses penggabungan monomer bikin rantai panjang ini jadi solid. oh wow, itu emang keren ya. Terima kasih Homo Polimer. Oke, Oke. Polimer, tolong kenalkan diri kamu. Oke, jadi aku sebagai copolimer dan ingin menjelaskan ulang apa itu definisi dari copolimer. Nah, copolimer tersebut adalah polimer dari dua atau lebih monomer yang berbeda. Nah, copolimer dapat dibedakan beberapa jenis nih berdasarkan struktur, yaitu copolimer acak, copolimer bergantung, copolimer balok, dan juga copolimer tempel. Nah, copolimer ini sifat sinergis yang berbeda dari monomer, struktur kimia, dan polaritas copolimer dapat dikenal. Cukup sekian. Oke, penjelasan yang cukup jelas ya dari apa copolimer. Oke, selanjutnya nih, kira-kira dari kalian berdua ini fungsinya tuh apa sih untuk kehidupan sehari-hari atau contohnya tuh seperti apa? Boleh jelaskan dari Homo polimer dulu? Nah, oke, dari contohnya gue ambil dari empat. Yang pertama polietilena yang dibuat dari monomer etilena. Terus yang kedua adalah eh, polipropilena. Bahan dasarnya dari monomer propilena. Biasanya buat bikin benda yang lebih keras dibanding plastik biasa. Misalnya ember, wadah makanan, atau tali rafia. Ciri-cirinya kaku tapi masih fleksibel tahan panas. Terus yang ketiga polisterina yang dibikin dari monomer sirena. Biasanya buat barang yang kayak styrofoam atau kolak makanan, cangkir plastik sekali pakai atau bahan isolasi. Nah, ciri-cirinya itu ringan, kaku, tapi gampang patah kalau ditekan keras. Yang terakhir PVC atau polyvinyl klorida. Monomernya filipil klorida. Pasti sering banget lihat di rumah kayak pipa air. Selain itu juga buat bantai
buat lantai vinil dan pelapis kabel. Ciri-cirinya itu kuat, tahan air, dan tahan cuaca. Namun fungsinya, kalau dari bahan plastik sendiri itu sering banget dipakai kantong plastik, botol minum, atau bungkusan. Kenapa? Karena bahannya kuat tapi ringan dan murah. Terus yang kedua, isolator listrik. PVC banyak dipakai buat lapisan kabel listrik. Bahan ini bikin kabel aman, gak bocor listriknya. Terus yang ketiga adalah kemasan, plastik wrap atau kemasan makanan dari polietilenia bikin makanan lebih awet, gak gampang rusak. Yang keempat adalah peralatan medis, polipropilenia dipakai buat jarum suntik, botol infus atau peralatan operasi, steril dan gak gampang rusak. Yang kelima adalah bahan konstruksi, pipa PVC nggak bikin berkarat, tahan lama dan murah, cocok banget buat kebutuhan bangunan rumah. Nah, yang terakhir adalah bahan pelapis, beberapa furnitur atau barang rumah tangga dilapisi plastik polimer buat proteksi tambahan. Wah, Wah, ini banyak banget yang homo polimer. Jadi dalam Iya, sehari-hari kita emang contoh homo polimer tuh bisa ditemuin di mana-mana ya. iya, di Mana mana-mana. fungsinya bagus-bagus semua nih. gokil, Banyak gokil. banget nih. Ya, Hmm. setuju. Oke, kan udah homo polimer. Ayo kita ke kopolimer deh. Nah, Polimer, kira-kira fungsi dan contoh-contoh di sehari-hari apa? oke. Jadi sekarang aku bakal ngejelasin contoh dan fungsi kopolimer. Nah, di sini aku akan menjelaskan singkat ya. Jadi contoh dari kopolimer, karet nitril, terus ada nilon 6, ada melamid, ada karet buna, ada tetoron, protein, bakelit, dan contoh lainnya yang disebutkan sekarang. Kopolimer dalam PDI berfungsi untuk memodifikasi sifat struktur. Modifikasi ini dapat untuk mengurangi kristalitas, modifikasi suhu transitivitas, atau meningkatkan kelangkaan. Oke, cukup. Oke, baik. Itulah penjelasan dari kopolimer tentang fungsi dan contoh dalam sehari-hari. Ya. Benar. Enggak. Ya. Ternyata walaupun kalian tidak mengetahui, memang homo polimer dan kopolimer itu hampir ada 50% lah di bagian kita. Memang banyak banget. Banyak Oke. banget. Itu mungkin ada pertanyaan terakhir di podcast kita. Terima kasih kawan-kawan, teman-teman, kakak dan adik telah menonton Mcast untuk hari ini. Kami mohon melihat kalian di video selanjutnya. Itu saja dari kami dan Taki. Kita sebagai podcast Mcast signing out. Bye-bye kawan-kawan.